Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut ke presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Wafi Jafir Zudi dengan NIM 245150401111136 dari kelas Sistem Informasi B. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis dan juga rancangan saya mengenai arsitektur nilai kerangka kerja manajemen investasi teknologi informasi untuk instansi pemerintah. Nah, jadi fokus utama dari penelitian ini yang saya lihat adalah bagaimana kita ini bisa menjawab tantangan besar dalam birokrasi kita, yaitu mengintegrasikan 3 kerangka kerja besar. Yang pertama ada ITIM, COVID-5, dan juga Balance Scorecard atau BSC untuk menciptakan penyelarasan yang strategis yang selama ini sering menjadi mata rantai yang terputus atau celah di instansi pemerintah kita. Nah, sebelum masuk ke teknis, jadi bisa kita lihat realita yang ada di lapangan. Dalam 5 tahun terakhir, kita melihat tren yang kenaikan investasi teknologi informasi yang luar biasa signifikan, di mana dari 15 triliun di tahun 2020 melonjak hingga estimasinya itu mencapai 50 triliun rupiah di tahun 2024. Jadi pertanyaannya cukup sederhana, namun mungkin sulit untuk dijawab. Kemana sih nilai dari uang tersebut? Secara angka dan juga secara angka investasi di bidang teknologi informasi ini terus naik. Namun secara kualitas dan juga layanan dan juga efisiensi kita sering sekali mendengar keluhan dari masyarakat. Adanya disparitas atau celah yang besar antara jumlah uang yang dikeluarkan dengan nilai manfaat yang dirasakan oleh publik maupun organisasi itu sendiri, ada gap yang lumayan besar. Nah, celah tersebut ini berujung pada fenomena yang bisa kita sebut sebagai nilai strategis yang terfragmentasi. Jadi kita bisa lihat penyakit umum di instansi pemerintah kita itu ada 3. Nah, yang pertama itu silo data. Jadi tiap unit ini punya data sendiri yang tidak saling berbicara. Selanjutnya ada duplikasi sistem. Nah, di mana contoh dari duplikasi sistem tersebut adalah misalnya unit A buat aplikasi X dan juga unit B buat aplikasi yang fungsinya 90% itu sama dengan hanya dengan nama yang berbeda saja. Nah, yang ketiga itu strategi terputus. Jadi pengadaan teknologi informasi ini hanya untuk menghabiskan anggaran, bukan untuk mendukung visi jangka panjang organisasi. Jadi jika hal ini bisa terus dibiarkan tanpa panduan tata kelola terpusat, investasi teknologi informasi ini bukan lagi menjadi aset melainkan sangkos atau biaya hangus yang hanya membebani kas negara tanpa memberikan outcome yang nyata. Nah, mengapa hal ini itu bisa terjadi? Karena secara historis fokus kita ini selalu pada fase selek atau perencanaan dan juga pengadaan saja. Kita ini sibuk di awal menentukan mau beli apa, tapi kita abai pada fase kontrol saat implementasi dan juga fase evaluate setelah sistem ini berjalan di organisasi. Jadi tanpa evaluasi pasca implementasi, organisasi tidak pernah tahu apakah sistem tersebut benar-benar berkontribusi pada visi strategis yang ada di Balance Scorecard. Jadi itulah mengapa kita membutuhkan kerangka kerja yang melingkupi seluruh siklus, yaitu select, control, dan juga evaluate secara utuh. Nah, untuk membangun kerangka kerja yang valid,
penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif berbasis triangulasi. Jadi penelitian ini tidak hanya mengambil data dari literatur, tetapi juga melakukan observasi mendalam dan juga wawancara dengan para pemangku kepentingan. Nah, data tersebut, penelitian ini analisis dengan memetakan maturitas ITIM dan menyelaraskan dengan COVID-5. Terakhir, desain ini itu divalidasi melalui expert judgment dan juga member checking dengan para perencana strategis instansi ini untuk memastikan bahwa apa yang penelitian ini rancang secara teoritis memang bisa diterapkan secara praktis di lapangan. Nah, arsitektur tata kelola yang penelitian ini tawarkan berdiri atas 3 pilar utama. Yang pertama itu ada ITIM, IT Investment Management. Seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, ITIM ini sebagai fondasi siklus hidup investasi. Jadi di sini ITIM ini menentukan tahap maturitas organisasi. Nah, yang kedua ada COVID-5, khususnya pada area Val IT, berperan sebagai penyedia best practice dan juga metrik teknis. Jadi COVID adalah mesin yang menjalankan tata kelola tersebut. Nah, yang ketiga ada balance scorecard. Jadi balance scorecard ini sebagai penerjemah bahasa TI atau teknologi informasi ke bahasa eksekutif. Jadi hasil dari teknologi informasi ini harus bisa dibaca dalam perspektif finansial, customer, proses internal, dan juga pembelajaran. Nah, untuk ini adalah inti dari inovasi kerangka kerja yang ada di penelitian. Jadi namanya pemetaan hierarkis. Jadi kita tidak mencampurkan standar secara acak. Jadi logikanya begini, aktivitas harian TI di tingkat bawah harus memiliki garis keturunan yang jelas atau direct lineage hingga ke atas. Jadi setiap aktivitas di bawah naungan ITIM harus dipetakan ke key practice COVID. Jadi praktik tersebut akan menghasilkan data yang mengisi proses goals. Tujuan proses tersebut kemudian dikonversi menjadi indikator kinerja atau KPI yang nantinya dilaporkan kepada pimpinan melalui perspektif BSC. Dengan begini, pimpinan bisa melihat hubungan antara beli server dengan peningkatan kepuasan masyarakat. Nah, saat ini kita membedah bagaimana kondisi real instansi pemerintah kita. Nah, temuan dari penelitian ini cukup menarik. Sebagian besar instansi sudah cukup baik di stage 2 atau building the investment foundation. Jadi mereka sudah punya komite pengarahnya sendiri. Namun ada celah kritis di stage ketiga dan seterusnya. Mereka hampir tidak pernah melakukan post implementation review atau PIR. Artinya setelah proyek tersebut selesai dan serah terima, sistem itu dibiarkan begitu saja tanpa dievaluasi apakah kinerjanya sesuai janji di awal atau tidak. Jadi inilah celah yang harus ditutup oleh kerangka kerja yang penelitian ini tawarkan. Selanjutnya, untuk menutup celah tersebut, penelitian ini menggunakan 3 proses kunci dari COVID-5 sebagai jembatan. Yang pertama itu ada EDM 02 atau Ensure Benefit Delivery. Jadi, memastikan manfaat benar-benar terkirim sejak awal. Yang kedua ada APO 05, jadi memanage portfolio. Jadi mengelola
seluruh aplikasi dan juga infrastruktur sebagai satu kesatuan portofolio investasi. Jadi bukan proyek yang terpisah-terpisah. Selanjutnya ada BAI O1 atau Manage Programs and Project. Jadi menjadi instrumen untuk mengeksekusi dan yang terpenting melakukan evaluasi pasca implementasi. Nah, matrix heat map di slide ini menunjukkan bagaimana proses COVID ini secara spesifik mengisi kelemahan di tiap proses kritis ITIM. Nah, selanjutnya inilah hasil akhirnya. Hasil akhirnya ini berupa blueprint 3 lapis yang berkesinambungan. Ada top plane, middle plane, dan juga bottom plane. Untuk top plane sendiri itu berisi peta strategi untuk level pimpinan, middle plane itu berisi objektif dan juga KPI untuk level manajerial, dan bottom plane berisi inisiatif strategis dan akuntabilitas untuk level operasional. Ini adalah satu kesatuan yang memastikan bahwa visi di atas itu tidak hanya menjadi slogan, tapi dieksekusi hingga ke bawah. Nah, di lapis pertama, fokus dari penelitian ini adalah kalibrasi ulang. Jadi, penelitian ini memastikan bahwa semua tujuan teknologi informasi atau IT-related goals itu secara eksklusif mendukung mandat organisasi. Jika tujuan TI tidak bisa ditarik garis lurus ke enterprise goals, maka investasi tersebut harus dipertanyakan urgensinya. Untuk lapis kedua, kita itu bicara angka. Jadi kita menerjemahkan tujuan strategis menjadi 5 metrik utama, mulai dari pemantauan performa portofolio hingga penetapan target kesesuaian. Jadi dengan metrik ini kita tidak lagi bicara katanya sistem ini bagus, tetapi kita bicara berdasarkan data. Sistem ini mencapai target, misalnya sistem ini mencapai target 95% efisiensi. Nah, selanjutnya di lapis ketiga, kita bicara tentang siapa berbuat apa. Jadi salah satu kelemahan pemerintah adalah kaburnya akuntabilitas. Jadi dalam kerangka ini menetapkan secara spesifik, misalnya steering committee yang bertanggung jawab penuh atas benefit delivery. Mereka harus tahu bagaimana input apa yang mereka terima dan output apa yang harus mereka hasilkan berdasarkan COVID-5. Nah, ini membuat tata kelola bisa diaudit dan transparan. Nah, apakah kerangka ini hanya teori? Tentu saja tidak. Jadi validasi penelitian ini menunjukkan bahwa desain ini memenuhi prinsip New Information Economics atau NIE yang mencakup perencanaan hingga pengukuran kinerja. Jadi para pemangku kepentingan di instansi juga mengkonfirmasi bahwa desain ini logis dan juga dapat dijalankan dalam struktur birokrasi mereka. Nah, sebagai yang saya lihat di penelitian tersebut, penelitian tersebut menjelaskan harus tetap kritis. Jadi kerangka ini memang sangat kuat dalam hal kepatuhan dan juga akuntabilitas. Ini sangat cocok untuk birokrasi pemerintah yang hierarkis. Namun, penelitian ini menjelaskan bahwa tetap harus waspada terhadap sisi kekakuan atau rigidity karena berbasis COVID-5 dan juga ITIM yang dimana kerangka ini cenderung bersifat linier atau waterfall. Jadi di era digital modern di mana kita menggunakan Agile atau layanan cloud SaaS, organisasi ini harus hati-hati agar kerangka ini tidak menjadi beban administratif yang justru memperlambat inovasi. Sebagai penutup, integrasi ITIM, COVID-5, dan juga BSI ini adalah solusi untuk mengubah teknologi informasi di pemerintah kita dari sekedar pusat biaya menjadi portofolio yang strategis. Jadi rekomendasi dari penelitian ini yang saya lihat,
Bagi instansi yang ingin menerapkan apa yang sudah penelitian ini sampaikan, ini ada 3 poin utama, yaitu gunakan pendekatan bertahap, jadi jangan sekaligus. Yang kedua ada sederhanakan metrik di awal agar tidak terjadi paralysis by analysis. Dan yang ketiga, tetap fleksibel terhadap perubahan teknologi yang cepat. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.